Tuyul undul kesana kesini sampai kendul. Kedua tela-tela tampak loyo. Jangan jalannya miring-miring yang belum selesai menakut nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo dengan irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya ke loyo. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini kami akan mencoba menjelaskan PPT yang sudah kami buat tentang peran negara dalam perkembangan e-commerce di Indonesia dengan anggota kelompok saya sendiri Rizky Fazilah, Nurul Maulidiyah, Nur Hayati Aswar, dan Amrois Muhaddad. Baiklah, untuk slide pertama akan coba dijelaskan oleh Nurul Maulidiyah. Kepada Nurul kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, ada business to business, yaitu meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang kedua, ada business to customer, adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, ada customer to consumer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Yang keempat, ada consumer to business, adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Yang kelima, ada business to administration, adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Yang keenam, ada consumer to administration, yaitu penerapan pembedaan antara pihak individu dan administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Terus yang ketujuh, online to offline, adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk ke toko fisik. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nurul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hayati Aswar. Kepada Nur Hayati kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan implementasi dalam e-commerce. Yang pertama, adanya kurangnya modal. Seperti kita ketahui, dalam melakukan bisnis yang paling utama itu kita membutuhkan modal. Nah, kekurangan modal adalah salah satu hambatan dalam mengimplementasikan e-commerce. Kemudian, kurangnya sumber daya manusia. Kita mungkin banyak memiliki sumber daya manusia, tapi tidak semua manusia ataupun tidak semua orang paham dengan bagaimana sih cara melakukan e-commerce yang benar gitu. Kemudian keterbatasan akses internet, keterbatasan jasa pengiriman sehingga membuat kita menunggunya lama gitu. Kecurangan dalam akses jual beli. Kemudian ada
pertama ada kompetitor langsung. Maksud dari kompetitor langsung itu adalah mereka yang memasarkan produk yang sama dengan kita dan di pasar yang sama. Contohnya kayak kita misalnya kan menjual barang seperti jilbab. Nah, kita menjualnya di Shopee dan pasar lain juga menjual jilbab yang sama di Shopee kayak kita itu. Itu maksud kompetitor langsung. Kemudian ada kompetitor tidak langsung, yaitu misalnya kayak kita menjual parfum nih. Pasar lain menjual parfum juga, tapi pasar lain itu menjual parfum cowok, sedangkan kita menjual parfum cewek. Nah, itu bentuk kompetitor tidak langsungnya. Kemudian ada kompetitor pengganti, di mana kompetitor pengganti adalah mereka yang menawarkan barang atau pengganti untuk produk yang kita tawarkan. Misalnya kan kita menawarkan produk yang harganya agak fantastis, tapi pasar sebelah menawarkan produk yang lebih efisien dan lebih mudah dijangkau. Itu namanya kompetitor pengganti. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan coba saya jelaskan, yaitu adanya kelebihan dan kekurangan e-commerce. Yang pertama, kelebihan e-commerce itu dapat memudahkan dalam intinya bisa dengan cepat kita mengakses berbelanja daripada kita harus keluar dulu mempersiapkan segala macamnya, seperti dandan kita tidak perlu dandan lagi. Dan yang kedua ada mempercepat, kita bisa mempercepat segala akses barang tanpa harus menunggu lama lagi. Terus yang ketiga ada di mana saja, kita bisa berbelanja di mana saja, kapanpun, dan siapa saja bisa berbelanja di e-commerce. Nah, yang keempat banyak pilihan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di e-commerce ini kita banyak merangkum pilihan. Misalnya kita cari sepatu nih, yang keluar nih banyak jenis-jenis sepatu, nggak kayak kita pergi ke toko kita hanya mendapat 1 atau 3 jenis sepatu paling banyak. Terus yang kelima relatif murah, karena banyak yang jual di e-commerce itu langsung daripada perusahaannya langsung, tanpa ada bisnis lagi, langsung dari perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut langsung ke konsumen. Terus ada kekurangan juga. Yang pertama itu tak sesuai harapan. Banyak barang yang sampai kepada kita tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Yang kedua adanya pengiriman yang lama, dikarenakan mungkin terkendala beberapa hal di pas pengiriman. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita di luar Pulau Jawa, apalagi dalam ruang lingkup Indonesia, itu ongkirnya yang mahal. Terus banyak yang tidak mengerti, dalam cakupan bahwasanya banyak yang belum mengerti menggunakan e-commerce ini. Kayak seperti banyak kasus-kasus tentang cash on delivery. Terus ada akses internet. Akses internet ini banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan akses internet dengan baik. Selanjutnya ada ancaman menggunakan e-commerce. Yang pertama, praktik perdagangan yang mengancam UMKM. Nah, dengan adanya e-commerce ini, maka UMKM lokal yang ada di daerah-daerah, maka itu akan terancam karena segala sesuatu sekarang sudah ada di e-commerce. Yang kedua ada potensi kejahatan dan penipuan barang-barang palsu. Nah, banyak juga kawan-kawan kita yang berbelanja di e-commerce mendapatkan barang palsu, bukan barang yang memang yang dia harapkan. Untuk slide selanjutnya akan coba dijelaskan oleh Amrois menghadap kepada Amrois, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai manfaat e-commerce. Yang pertama yaitu penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak. Misalnya, sebuah perusahaan tidak harus membangun toko di negara tujuan agar untuk memasarkan produknya. Yang kedua yaitu pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce ini, perusahaan juga tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi kepada konsumen. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya perusahaan yang meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan
tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Yang keempat yaitu pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Ada beberapa contoh dari e-commerce dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti Tokopedia, Shopee, baru Tiket.com, Lazada, Blibli, dan TikTok Shop. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Ada beberapa peran pemerintah dalam meningkatkan e-commerce di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai pendanaan. Dengan pemerintah sebagai pihak perantara yang mempertemukan antara pelaku usaha startup dengan pihak investor. Di sini pemerintah memberikan pendanaan bagi startup tersebut, dengan juga pemerintah tidak boleh ikut campur dengan memberikan suntikan dana atau modal. Yang kedua yaitu mengenai aspek perpajakan. Yang di sini juga diatur dalam undang-undang yang dibuat pemerintah mengenai transaksi perdagangan melalui e-commerce atau sistem elektronik. Yang keempat yaitu pendidikan dan SDM, di mana untuk mendapat menyeimbangkan kemampuan masyarakatnya dengan kemajuan teknologi, pemerintah setempat juga memberikan berbagai macam fasilitas yang dapat mengembangkan pengetahuan serta kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Baru selanjutnya yaitu infrastruktur jaringan. Selanjutnya yaitu logistik. Dalam penyediaan aspek logistiknya, pemerintah bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana logistik barang maupun produk dari e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu keamanan cyber. Di sini pemerintah bekerjasama dengan pihak kepolisian, divisi yang menangani kejahatan dunia maya. Lalu manajemen pengawasan. Dalam hal ini aktivitas dari berbagai e-commerce, pemerintah bisa melakukan pengawasan dari sisi keuangan mereka, yaitu melalui pelaporan keuangan mereka yang terwakilkan pada pembayaran pajak. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan e-commerce di Indonesia. Mungkin kawan-kawan ada yang dirasa kurang paham, boleh ditanyakan dalam grup maupun langsung di komen saja di bawah. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.